Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai inovasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Happy Komikesari, MPD MSI. Dan saya sendiri, Ayu Rahmawati dengan NPM 1911010274, Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai 4 kegiatan yang disarankan Daunas mengenai 4 topik. Yang pertama, pengertian inovasi pembelajaran. Yang kedua, masalah yang ada di Indonesia sehingga diperlukan sebuah inovasi pembelajaran. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong pendidikan di Indonesia perlu untuk berjuang. Yang keempat, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pengertian inovasi pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pembelajaran berarti proses, cara, pembuatan menjadi makhluk hidup belajar. Inovasi dalam pendidikan menjelaskan sebagai perubahan yang terencana pada aspek tujuan pendidikan, program, kebijakan, atau metode untuk meningkatkan kinerja pendidik. Inovasi dalam pendidikan sebagai pemilihan pengelolaan dan penggunaan sumber daya dengan cara baru yang unik yang menghasilkan pencapaian kinerja yang lebih baik berdasarkan standar tujuan dan saran yang ditetapkan. Inovasi merupakan benda atau gagasan atau perilaku yang baru yang secara kualitatif berbeda dari apa yang sudah ada. Menurut Daunas, dalam penjelasannya tentang teori konektivitas, menyebutkan bahwa belajar akan menjadi efektif apabila didukung 4 jenis kegiatan. Yang pertama, agregasi. Mengakses dan mengumpulkan sumber informasi yang beragam dan luas untuk dibaca, dimainkan, atau dilihat, misalnya artikel dari website atau program video dari YouTube. Yang kedua, relasi. Setelah membaca atau melihat suatu tayangan, pembelajar melakukan refleksi terhadap informasi yang diperoleh, dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman sebelumnya. Menggunakan internet, seseorang dapat menemukan informasi apa saja dari informasi yang sangat bermanfaat sampai informasi yang bersifat negatif. Yang ketiga, kreasi. Setelah proses refleksi dan analisis untuk menangkap makna sense making dilakukan, pembelajar melakukan bookmarking atau menandai laman-laman internet tertentu yang ditemukan dan digunakan seperti di Yahoo, YouTube, Google, dan sebagainya. Yang keempat, sharing. Berbagi informasi. Pembelajar dapat berbagi informasi yang dimiliki dengan orang lain melalui jaringan. Dalam hal ini, peserta didik dapat menggunakan blog, media sosial online, dan sebagainya. Kemahiran berkomunikasi menggunakan internet ini merupakan keterampilan dasar dan penting, di samping kemampuan berpikir kritis dan analisis. Yang selanjutnya, masalah yang ada di Indonesia, sehingga diperlukan sebuah inovasi pembelajaran. Yang pertama, sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana yang belum rata mengakibatkan beberapa siswa kurang memahami teknologi. Inovasi sarana dan prasarana harus mengacu pada tupoksi lembaga dan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu UU SPN No 20/2003 dan Standar Nasional Pendidikan PP 19/2005 yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk diklat dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan sudah memasuki 4.0,
di mana program pendidikan ini mendukung terwujudnya pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan yang komunikatif, kreatif, kolaborasi, dan berpikir kritis. Pemanfaatan teknologi informasi adalah basis dalam pengembangan pembelajaran, baik dalam kelas maupun di luar kelas dengan setting alat teknologi. Yang kedua, jumlah guru yang kurang terampil. Jumlah guru yang kurang terampil juga menjadi masalah yang ada di Indonesia, terutama di era globalisasi saat ini, yang menuntut guru harus kreatif dan inovatif dalam penyampaian materi bagi peserta didik. Selain media konvensional, guru juga harus dapat menggunakan teknologi seperti komputer dan menggunakan beberapa aplikasi yang sesuai dengan pendidikan di era teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Guru bisa menggunakan internet sebagai inovasi baru dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, guru juga bisa tetap menggunakan media konvensional yang bisa dimodifikasi menjadi video pembelajaran yang menarik minat belajar peserta didik. Selanjutnya adalah mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan juga termasuk dalam masalah yang ada di Indonesia, terutama di desa. Banyak masyarakat desa yang putus sekolah hanya karena masalah biaya pendidikan. Sedangkan banyak anak desa yang memiliki potensi yang bagus namun mereka tidak punya tempat untuk menyalurkan potensi yang ia miliki. Maka dari itu, adanya inovasi seperti bidik misi ataupun biaya pendidikan dari pemerintah harus lebih merata terutama di daerah pedesaan. Berikutnya, faktor-faktor yang mendorong pendidikan di Indonesia perlu untuk berjuang. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Profesionalisme guru. Profesionalisme guru di sini itu sangat dituntut. Karena guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan murid-murid yang baik dan lulusan-lulusan yang baik untuk menghadapi era digital saat ini. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama adalah guru. Guru sebagai pentransfer ilmu. Maka dari itu, guru harus memiliki rasa profesionalisme dalam dirinya supaya dia bisa mengirimkan ilmu atau pembelajaran kepada siswanya dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah siswa. Siswa di sini sebagai yang menerima ilmu. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum di sini adalah sebagai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan. Dan fasilitas adalah semua yang disediakan oleh sekolah. Contohnya saja seperti laboratorium ataupun lab komputer. Dan lingkungan sosial masyarakat sebagai faktor eksternal. Faktor kegiatan belajar mengajar. Di sini yaitu adanya pengelolaan dan pengawasan. Berikutnya, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, pendampingan konsultatif dan asimetris seperti program kementerian antara Kemendikbud dan pemerintah daerah di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Sekolah penggerak di sini itu memiliki visi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkepribadian global. Penguatan SDM sekolah seperti penguatan sekolah, pengawasan sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif coaching one-to-one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Perencanaan berbasis data. Perencanaan berdasarkan refleksi dari satuan pendidikan. Digitalisasi sekolah.
Penggunaan berbagai platform bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan kustomis. Terima kasih. Baiklah, demikianlah pemaparan saya mengenai inovasi pembelajaran menurut yang disarankan oleh Terry Downes. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.